Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Are you fine today? Okay, I hope all of you are fine today, so you can join my English lesson. Okay, well, student, before starting our lesson, please pray together. Pray together. Finish. Well, student, last week I have told you in orientation materi bahasa Inggris kelas 9 semester 2 that one of materi we will discuss about report text. As we know that report text is one of the text that must be learned by the student of 9th grade, and also it is one of the materi of the text in the materi will be test in ujian sekolah. Oke anak-anak, selamat pagi. Saya harap kalian sehat-sehat semua dan bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini. Seperti yang pernah saya terangkan pada orientasi materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 2 kemarin, bahwa salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah report text. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa report text itu adalah salah satu dari 5 teks yang harus dipelajari oleh siswa kelas 9, dan itu merupakan juga salah satu materi yang akan diujikan pada ujian sekolah nanti. Sebelum pembelajaran dimulai, kemarin sudah saya terangkan tujuan pembelajaran dari report text itu apa, yaitu pengetahuan, yaitu apa? Siswa membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi report, baik lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi tujuan pembelajaran report text itu adalah siswa bisa nanti mengetahui ya fungsi sosial teksnya itu apa, struktur teksnya bagaimana, kemudian unsur kebahasaannya bagaimana, yang kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain, yaitu terutama untuk report text nanti itu hubungannya dengan pelajaran biologi, fisika, dan IPS. Okay, anak-anak. Okay, well, student, today I will explain you about report text. Yeah, and then I will explain you about the definition of report text, and then the generic structure of report text, and then language feature of report text, and then the purpose of report text. Yeah, but before we discuss about it, we must know, yeah. Okay, report text. What will we learn in report text? The first, we must know the definition of report text, or pengertian dari report text itu apa. And then the second, purpose of the text, tujuan dari teks itu apa. And then number 3, generic structure of the text, struktur teksnya bagaimana. And then number 4, language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari report text itu apa. Okay, well, student, I will explain you one by one. From number 1, the definition of report text, atau pengertian dari report text itu apa. Okay, number 1, the definition of report text. What is the definition of report text? Apa toh pengertian dari report text itu? Okay, report text is a text with present information about something. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text adalah salah satu teks yang menyajikan informasi mengenai sesuatu apa adanya dari hasil penelitian atau analisis yang sistematik. Jadi kita bisa membuat bagannya, di sini saya terangkan ya. Oke,
Report text, report itu clearly, maksudnya informasinya secara jelas. Kemudian no opinion, tidak ada pendapat. Dalam teks report itu tidak ada pendapat dari orang lain, karena report text itu merupakan suatu penelitian secara sistematik, jadi bukan dari pendapat orang lain, karena itu merupakan suatu fakta yang sebenarnya. Dan dalam report text itu merupakan informasi yang relevan dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Jadi pengertian report text tadi sudah kita ketahui bahwa report text itu adalah suatu informasi secara sebenarnya atau secara fakta, ya. Kemudian kita sudah mempelajari, we will learn about the definition of report text, and then the next we will discuss about the purpose of the text. Tujuan dari teks itu apa? There are two purpose of the text. The first is it is to describe something. Something here are animals, plants, nature, and social in general. Jadi tujuan yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Sesuatu di sini bisa berupa animals, hewan, kemudian plants, nature, alam, kemudian sosial, ya, kemudian things, benda, secara umum. Jadi digambarkan secara umum, tidak secara khusus. Kalau dalam teks deskriptif, teks deskriptif itu tujuannya to describe a particular thing. Jadi pada teks, bedanya dengan teks deskriptif, kalau teks deskriptif itu menggambarkan secara khusus, tapi kalau dalam teks report menggambarkan secara umum. Perbedaannya, deskriptif khusus, kemudian report teks secara umum. Kemudian the purpose of the text, the second, it is to report factual information about subject, animals, plants, nature, and social. Jadi tujuan yang kedua adalah memberikan informasi secara faktual, secara nyata tentang suatu subjek. Ya, subjek di sini bisa tadi sudah kita terangkan, yaitu animal, hewan, plant, nature, and social. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk SMP nanti teks report biasanya yang dibahas adalah animals, kemudian plants, kemudian nature atau fenomena alam. Ya, animals itu nanti bisa mamalia, reptil, dan sebagainya. Kemudian plant nanti bisa tumbuh-tumbuhan, bunga, ataupun buah-buahan. Ya, kemudian nature, fenomena alam nanti bisa terjadinya tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian yang hubungannya dengan sosial itu biasanya public place, ya, sepertinya rumah sakit, kemudian public transportation, transportasi umum, kemudian sekolah atau apa yang diterangkan secara umum, jadi bukan secara khusus. Itu tujuan dari report text. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas tadi apa? Generic structure of report text. Setiap teks, ya, punya generic structure masing-masing. Ya. You have learned 3 text, ya. Kamu telah belajar 3 text. The first is descriptive text when you were in first grade, and then the second recon text when you were in second grade, and now we will learn report text. Jadi pada kelas 7 kemarin kalian telah belajar 1 descriptive text, kemudian kelas 8 itu recon text, kemudian kelas 9 itu ada report text ini, kemudian yang kemarin yang kita pelajari pada semester 1 adalah procedure text. Dan setiap text
have generic structure. For example, descriptive tag. Do you still remember what are generic structure of descriptive tag? The first is identification, and then the second is description. And then recon tag. The first is orientation, and then the second, the series of event, and then number 3 is reorientation. And then procedure tag. The first is goal, and then the second is material, and then number 3 is steps. Yeah. Okay, and then about report tag. What are generic structure of report tags? There are two generic structure of report tag. The first is general classification. What is general classification here? It is starting classification of general aspect of thing, animal, plant, nature, and social, etc., which will be discussed in general. Jadi pada general klasifikasi ini kita akan mendefinisikan, mengklasifikasikan benda atau hewan atau tumbuhan atau fenomena alam atau sosial yang akan kita bahas pada teks nanti. Jadi sebelum kita menggambarkan menggambarkan benda itu bagaimana, kita definisikan dulu pada general klasifikasi. Contohnya, a cat is kind of animal. Contohnya adalah kucing adalah salah satu jenis hewan. Biar pembaca tahu bahwa kucing itu adalah hewan. Jadi jangan langsung pada a cat have 4 legs ya. Kucing mempunyai 4 kaki. Karena mungkin ada orang yang tidak tahu kucing itu apa. Jadi kita harus mendefinisikan dulu atau make general classification what things, animal, plant, nature, or social which will discuss in the text in general. Okay, number 2. After we discuss atau after we make general classification, okay, now the second is description. What is description here? Description, it tells what the phenomena under discusses in terms of what, qualities, habit, and behavior. Jadi pada description nanti kita akan menggambarkan binatang atau hewan, nature ya, fenomena alam, kemudian tumbuhan yang sudah kita general klasifikasikan tadi. Kemudian pada description kita gambarkan, kita terangkan atau kita jelaskan. Di sini kita biasa menjelaskan adalah bagian-bagian dari subjek itu apa, kemudian kualitasnya bagaimana, kemudian kebiasaannya apa, kemudian tingkah lakunya apa, kita terangkan pada description. So, description is to describe parts, qualities, habit, and behavior of something. And then you know that something here are things, animals, plant, nature, and social. Ya, generic structure-nya. Okay, the next, number 3. Language feature or ciri-ciri kebahasaannya. Number 1, use general noun, menggunakan kata benda yang umum seperti dog, cats, lion ya. Jadi kita tidak mengatakan secara khusus, tapi kalau dalam descriptive tag itu dibatasi ya, my dog. Jadi yang kita terangkan di sini, yang saya gambarkan di sini adalah anjing punya saya, my cat, kucing saya. Tapi dalam tag report kita gambarkan secara umum, dog secara umum, cat secara umum. Jadi kita tidak menghususkan kucingnya siapa, anjingnya siapa, tapi kita menggambarkan
kucing atau anjing secara umum, maka judulnya pasti dog, cat, ya, dog, kemudian ada yang cats, for example, elephant, jasmine, etc. Jadi tidak dibatasi oleh sesuatu, ya. Kalau namanya school itu kan secara umum, tapi kalau my school berarti kita hanya menggambarkan SMP 1 Sukoharjo. Tapi kalau school itu menggambarkan secara umum, baik itu sekolah dimanapun berada. Kemudian number 2, use simple present tense to tell the fact. Jadi pada language future-nya report text itu menggunakan tenses present tense untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Untuk present tense, kemarin ketika kita anak-anak kelas 8, kita sudah mempelajari present tense. Masih ingat kan? There are two functions of present tense. The first is to tell habitual, untuk menceritakan tentang kebiasaan. Kemudian yang kedua, to tell general fact, untuk menyatakan kebenaran secara umum. Yang kita pakai pada report text ini adalah yang nomor 2, yaitu to tell general fact, untuk menyatakan kebenaran secara umum. Karena text report adalah to describe something in general, ya. Jadi pada text report itu present tense yang kita gunakan adalah bukan yang menerangkan suatu kebiasaan atau rutinitas, tapi yang dipakai adalah yang menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Example, a baby of the blue whale generally weighs more than 500 kg. Bayi dari paus biru umumnya beratnya itu lebih dari 500 kg. Itu adalah suatu kebenaran yang umum dan kita tidak menyangkal, ya, karena sudah ada suatu penelitian. Jadi bukan suatu pendapat dari orang. Kemudian kemudian yang ketiga, verb. Verb di sini menggunakan kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek atau mengisyaratkan pemilikan. Biasanya menggunakan kata have atau has yang mengatakan kepemilikan, atau menyatakan pemilikan. Biasanya menggunakan kata have, ya, atau has. Birds have wings. Burung mempunyai sayap, menggambarkan kepemilikan. Atau elephant is a big animal, menggambarkan keadaan, biasanya menggunakan to be. What is the to be of present tense? Ya, is, are, and am. Tapi biasanya dipakai adalah is and are, ya. Elephant is a big animal. Gajah adalah binatang yang besar. Itu merupakan suatu kenyataan dan kita tidak bisa menyangkalnya. Kemudian yang keempat adalah use passive voice. Nanti untuk passive voice saya terangkan pada minggu depan. Kita di sini hanya membahas dari report text secara umum dulu, ya. Nanti untuk passive voice saya terangkan pada minggu depan. Kenapa kita harus belajar passive voice? Karena pada report text nanti kita banyak menjumpai kalimat-kalimat yang menggunakan pasif atau kalimat pasif. Maka nanti untuk pada minggu depan saya akan menerangkan passive voice. Dalam passive voice nanti ada beberapa tenses yang akan saya terangkan dalam penggunaannya dalam passive voice nanti. Ya. Sekarang kita lanjut pada yang ini, contoh dari report text. Ya, itu dilihat. Saya bacakan. Tadi sudah diterangkan, ya. Apa itu report text itu apa? Ya, sekarang kita
Contoh dari report text ya. General classification. Cat or as I usually call in the domestic, cat are four-legged carnivorous mammal. The Latin name of Felis catus or Felis silvestris catus. The domestication of cat is believed to have started since ancient Egypt 9,500 years ago. Since that, cats have become human companions. Today, it is the most popular pet in the world and also the second most popular pet in the US, and they are often called the house cat. It is believed that there are more than 17 cat breeds known in the world. Perhatikan, itu ada beberapa kalimat-kalimat ya, itu masuk pada general classification. Kenapa general classification di sini? Karena di sini menggambarkan sebelum kita gambarkan pada paragraf 2, kita definisikan dulu cat itu apa toh? Biar pembaca itu tahu, oh cat itu ini toh. Ya, maka kita berikan general klasifikasikan dulu. Kemudian ada beberapa pada paragraf 1 kita jumpai beberapa kalimat pasif di sini, yaitu pada we usually call it, itu adalah kalimat pasif ya. Kucing atau yang biasa kita sebut ya, kita sebut dengan domestic cat adalah itu ya, adalah mamalia pemakan daging yang berkaki 4. Itu adalah kalimat pasif. We usually called ya. Kemudian dilihat pada kalimat berikutnya. Nama Latin mereka adalah Felis catus atau Felis silvestris catus. Kemudian penjinakan kucing dipercaya telah dimulai sejak zaman Mesir kuno 9.500 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kucing telah menjadi teman manusia. Saat ini, kucing adalah hewan peliharaan paling populer di dunia dan juga hewan peliharaan paling populer kedua di Amerika. Dan mereka sering dijuluki kucing rumahan. Saat ini diyakini bahwa terdapat lebih dari 70 kucing di dunia. Perhatikan di situ juga kita jumpai kalimat pasif ya. It is believed ya, itu adalah kalimat pasif yang artinya saat ini diyakini. Jadi kalimat pasif artinya kan di, kalau kalimat aktif artinya mo. Kemudian setelah kita membuat general classification, kemudian kita membuat description atau gambaran dari cat itu apa. Saya bacakan pada paragraf kedua. Most cat are furry. Only some of them, such as Spanish cat, born with light spots on their body. Some cats have a long tail and some other have a short tail. It also has a very flexible body and sharp claws which can be retracted. Usually, cat can grow up to 5 kg in weight and 23 and 24 cm in length. But sometimes it can be smaller and grow even bigger. Their eyes allow them to see in the dark, and their ears allow them to hear a sound in high frequency that humans could not hear. They are a good solitary hunters who have a really good sense of smell. There are various colors of cat in the world, such as white, brown, green, black, stripes, and ever multicolor. They are a social species, and they can make various sounds such as mowing,
pouring, hissing, and crawling. Perhatikan, pada description ini, si penulis menggambarkan ciri-ciri dari kucing itu apa, yaitu di sini tentang beratnya berapa, kemudian tingginya berapa, kemudian ciri-ciri dari kucing itu dilihat pada matanya, bagaimana kegunaan dari mata, kemudian telinganya bagaimana, itu diterangkan di sini. Juga diterangkan jenis-jenis atau kucingnya itu warnanya bagaimana, apa saja itu diterangkan pada description-nya. Ya, jadi pada paragraf 2 itu saya terjemahkan, sebagian besar kucing itu berbulu, hanya beberapa di antara mereka seperti kucing Spanish yang terlahir dengan sedikit bulu di tubuhnya. Sebagian kucing memiliki ekor yang panjang dan sebagian lainnya memiliki ekor yang pendek. Hewan ini juga memiliki tubuh yang sangat lentur dan cakar tajam yang bisa dikeluar masukkan. Pada umumnya, kucing bisa tumbuh hingga mencapai berat 4-5 kg dan panjang 23-25 cm. Namun terkadang kucing bisa juga berkurang lebih kecil atau tumbuh lebih besar lagi. Mata mereka memungkinkan mereka untuk melihat dalam kegelapan dan telinga mereka memungkinkan untuk mendengar suara dengan frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia. Mereka adalah pemburu tunggal yang baik yang memiliki penciuman yang tajam. Terdapat berbagai warna kucing di dunia, seperti misalnya putih, coklat, abu-abu, hitam, belang, dan bahkan multiwarna. Mereka adalah spesies sosial dan mereka mampu membuat berbagai suara, mulai dari mengeong, mendengkur, mendesis, dan menggeram. Ya, anak-anak, itu adalah contoh dari text report, dan perlu diketahui adalah text report itu ada hubungannya dengan pelajaran lain seperti yang diterangkan pada tujuan pembelajaran tadi, bahwa report teks nanti dihubungkan dengan pelajaran lain. Ya, di sini adalah hubungannya dengan pelajaran apa? Biologi, ya, tentang hewan, ya. Kemudian saya terangkan kembali, paragraf 1 adalah general classification. Jadi sebelum kita masuk pada paragraf 2 itu adalah menggambarkan tentang ciri-ciri dari kucing itu bagaimana. Kita definisikan dulu pada paragraf 1. Kemudian setelah definisi itu selesai, atau biar pembaca tahu itu kucing itu bagaimana, kemudian kita baru masuk pada description-nya. Description-nya itu bisa bagian-bagiannya, kemudian kebiasaannya, kualitasnya, atau tingkah laku dari benda atau subjek yang kita definisikan atau general klasifikasikan pada paragraf 1. Anak-anak, saya kira cukup sekian tentang text report. Kemudian kita hanya sebentar ya, ini membahas text report belum mendetail. Sebelumnya setelah ini nanti kita akan membahas passive voice. Kenapa? Karena passive voice nanti banyak kita jumpai pada text reports, ya. Jadi next week we will discuss about passive voice, ya. Okay, well student, I think it's enough, and I hope you can enjoy my lesson, and then see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.